pagi adik-adik. Salam berjumpa kembali. Minggu lalu kita habis apa yuk? Ya, habis Zoom Natal bersama. Asik ya? Nah, hari ini kita kembali kebaktian online lagi ya. Hari adik-adik semuanya kita siapkan hati kita. Kita akan angkat pujian. Tapi sebelumnya kita berdoa ya. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Di mana Tuhan kami boleh kembali untuk mengikuti kebaktian Abi Raja Wali secara online. Tuhan tolong kami semua lewat pujian, lewat firman Tuhan yang disampaikan. Kami sungguh mendapat berkat dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua. Tolong setiap jaringan yang kami pakai juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita angkat pujian ini bersama-sama ya.
selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat Natal. Kayak ini ucapkan buat kita semua ya. Semoga di Natal ini kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersyukur, dalam keadaan bersukacita. Nah, minggu lalu kita merayakan Natal sekolah minggu secara bersama-sama melalui Zoom ya. Nah, sekarang kayak ini mau tanya nih, siapa adik-adik yang minggu kemarin itu tidak ikut Natalan melalui Zoom bersama dengan kita? Oh, ternyata ada ya. Nah, tapi jangan takut ya. Karena apa? Untuk tayangan dari hasil Natal kita kemarin, nanti kita akan upload ya. Kakak akan upload di YouTube. Jadi nanti adik-adik bisa melihat semuanya di sana ya. Nah, sekarang kita akan tetap terus mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah sayang sama kita ya. Nah, kemarin kita sudah melihat penayangan dari drama Natal Sekolah Minggu. Di situ kita lihat ya, di mana Tuhan Allah Bapa kita yang kita sembah sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal ya untuk menjadi manusia. Melalui apa? Melalui kandungan dari Ibu Maria ya. Nah, di situ menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah itu sangat mengasihi kita. Karena apa? Karena dia melihat kita ini semua adalah manusia yang berdosa. Bagaimana cara Tuhan menyelamatkan kita sebagai manusia yang berdosa? Salah satunya adalah dengan mengirimkan anaknya. Ya, dengan mengirimkan anaknya yang tunggal untuk turun ke dalam dunia ini menjadi sama dengan kita. Tuhan Yesus lahir di kandang domba, lahir dari perawan Maria, itu sama seperti kita. Nah, tapi apa? Siapa kayak ini mau tanya nih? Siapa adik-adik yang lahirnya di kandang domba? Nggak ada ya adik-adik ya. Kak Yeni aja dulu lahirnya itu di bidan ya, tidak di rumah sakit, tapi di bidan ya, di tempat yang kecil lah seperti itu. Tapi Kak Yeni nggak dilahirkan di kandang. Nah, tapi dalam hal ini Tuhan Yesus lahirnya itu di kandang domba. Menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Dia tidak mau menyombongkan diri. Bisa nggak Tuhan Yesus itu lahirnya di istana, di kerajaan? Bisa. Tapi dia nggak mau. Tuhan kita nggak mau menyombongkan diri. Tuhan kita mau mengajarkan kepada kita supaya kita sebagai manusia jangan menyombongkan diri, ya. Tapi tetap harus mengucap syukur dalam segala keadaan, ya. Nah, tapi walaupun Tuhan Yesus lahirnya di kandang domba, tamu-tamunya siapa yo? Ada yang tahu nggak tamu-tamunya Tuhan Yesus? Tamunya Tuhan Yesus itu ada para gembala, ya, ada orang majus, dan ada binatang-binatang juga. Ada kambing domba yang datang melihat Tuhan Yesus saat di palungan. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dari kalangan yang kecil sampai kalangan yang tinggi, dari orang yang tidak punya sampai dengan orang yang memiliki harta kekayaan berlimpah, itu datang untuk menyembah Tuhan, datang untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus yang lahir saat itu, ya. Nah, jadi walaupun Tuhan kita, Tuhan Yesus lahirnya di kandang domba, tapi beliau sangat-sangat dihormati dari semua kalangan. Nah, begitu juga dengan kita. Mau nggak kita seperti Tuhan Yesus nih? Walaupun nih kita lebih mewah ya, lahirnya di rumah sakit, di tempat yang bagus, tapi kita mau nggak dari orang yang tidak punya sampai dengan orang yang berlimpah itu sangat mengasihi kita, sangat menghormati kita. Wah, Kak Yeni sih mau loh. Kak Yeni mau istilahnya semua orang yang mengenal Kak Yeni itu mengasihi Kak Yeni.
Ya, karena apa? Dengan kita saling mengasihi, maka kita akan hidup dengan damai. Ya. Nah, setelah itu Tuhan kita yang lahir di kandang domba itu sangat dicari-cari. Kenapa Kak Yeni bilang sangat dicari-cari? Karena orang Majus yang nggak tahu apa-apa, dia dipesan oleh malaikat bahwa harus menemui juru selamat yang lahir, ikutin bintang timur. Sebenarnya kan kalau misalnya orang Majusnya nggak mau taat dengan perkataan malaikat, bisa aja kan dia nggak akan melakukan hal itu, ya. Tapi karena dia juga mau taat sama perintah dari malaikat, walaupun susah-susah, ini nggak deket loh, jaraknya nggak deket loh, nggak kayak dari sini ke Usada jenguk di sana, enggak, tapi ini sangat jauh sekali. Berhari-hari mereka berjalan, ya, melewati padang gurun, padang rumput, melewati segala macam rintangan. Akhirnya mereka bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, begitu juga dengan kita. Kita sebagai manusia yang mengasihi Tuhan, yang mau mendengar perintah dari Tuhan, maka kita harus siap berjalan terus bersama dengan Tuhan untuk mencapai tujuan kita, yaitu apa? Menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus, ya, menjadi seperti Tuhan Yesus yang begitu mengasihi banyak orang. Nah, dalam perjalanan hidup kita tidak ada hal yang mulus terus, tidak ada halangan terus, tapi dalam perjalanan hidup kita pasti ada banyak kendala yang kita hadapi, banyak masalah yang kita hadapi. Tapi ingat, seperti orang Majus, dalam perjalanannya mereka pasti mengalami halangan-halangan, rintangan-rintangan. Tapi ingat satu, orang Majus itu fokus kepada bintang timur yang mengarahkan mereka untuk datang ke tempat Tuhan Yesus. Nah, begitu juga dengan kita nih adik-adik. Dalam perjalanan kita mengiringi Tuhan Yesus, kita juga harus fokus kepada apa? Kepada Tuhan, perintah-perintah Tuhan melalui apa? Melalui firman-firman yang kita baca di Alkitab, melalui firman-firman yang kita dengar, melalui itu YouTube atau melalui apapun juga, melalui firman juga yang kita baca, melalui kesaksian-kesaksian dari banyak orang, melalui buku-buku. Kita harus fokus melakukan itu semua supaya apa? Supaya kita sampai ke tujuan, yaitu bertemu dengan Tuhan Yesus, ya. Siapa yang mau adik-adik? Kak ini sih mau, ya, karena berjalannya waktu ini selama 48 tahun nih usia Kak Yeni, banyak sekali rintangan-rintangan yang Kak Yeni hadapi, masalah-masalah yang Kak Yeni hadapi. Tapi ingat satu, Kak Yeni hanya berharap kepada Tuhan, Kak Yeni hanya memandang Tuhan Yesus, karena Kak Yeni yakin setiap permasalahan yang Kak Yeni hadapi, kalau misalnya kita menghadapinya bersama dengan Tuhan Yesus, maka semua itu dapat kita halaukan, dapat kita jalankan. Ya, walaupun kita menghadapi masalah dalam menjalani kehidupan ini, tapi ingat satu, kita harus tetap berserah kepada Tuhan, kita tetap harus bersyukur, bersukacita apapun juga yang kita hadapi dalam menjalani kehidupan ini. Percaya, Tuhan pasti akan menolong kita. Begitu juga dengan adik-adik, ya. Nah, usia adik-adik kan masih muda nih, masih pada imut-imut, ya, masih muda banget, ya, jauh lebih muda dari Kak Yeni. Jangan takut. Yang penting apa? Adik-adik harus fokus kepada bintang timur, harus fokus kepada Tuhan Yesus. Segala masalah, segala persoalan, segala penyakit yang adik-adik alami, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Oke adik-adik semua, kita tetap semangat. Sebentar lagi tahun 2021 akan kita lewati. Ya, segala hal yang terjadi di 2021 kita syukuri. Kita bersyukur
Karena apa? Karena Tuhan sudah pimpin perjalanan kita 1 tahun ini dengan kasih Tuhan, dengan berkat dari Tuhan yang kita terima selama ini. Ya, kita siap membuka hati kita, memiliki semangat yang baru untuk menyongsong tahun 2022 dengan ucapan syukur, bersukacita, tetap semangat, memandang kepada bintang timur, memandang kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus pasti akan menyertai kita semua. Ya adik-adik, untuk ayat hafalannya kita minggu ini, ya kita ambil dari Lukas 2 ayat 11. Kita buka Alkitab kita ya. Kita baca dulu ya. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, kita ulangi ya. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, sekarang tutup Alkitabnya. Kita sama-sama baca ayat hafalan kita minggu ini ya. Oke, 1, 2, 3. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, oke. Nanti adik-adik hafalin ya ayat hafalannya. Karena apa? Tuhan Yesus telah lahir sebagai juru selamat kita dan sudah ada di dalam hati kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita doa sama-sama dulu ya. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah lahir bagi kami. Tuhan Yesus ada di dalam hati kami. Kami percaya hidup kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan memimpin setiap langkah kehidupan kami hari-hari berikutnya. Berkati Papa dan Mama kami dalam pekerjaan mereka Tuhan, supaya mereka juga bisa memberkati kami, supaya kami boleh sukses Tuhan dalam sekolah kami, dalam pelayanan kami nanti, dalam masa depan kami. Kami percaya Tuhan Yesus yang akan memberkatinya. Terpujilah namamu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, selamat hari Minggu, selamat memuliakan Tuhan, selalu semangat mengucap syukur dalam segala hal, karena Tuhan Yesus baik buat kita semua. Amin. Bye, God bless you semuanya.